Kita bersyukur ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah masih dibisakan Tuan Syekh Pangresa Abah pada manakib subuh kali ini masih diberikan izin olehnya untuk sama-sama ikut belajar istiqomah dalam amalia pecinta kesucian jiwa. Kita bersyukur diberikan nikmat teragung, nikmat tertinggi yang selalu kita minta khususnya di dalam sholat. Sebagaimana beberapa hari lalu yang si bisakan kita membahas tentang amaliyah zikir yang sebagaimana yang Nabi berikan kepada Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu pada saat itu. Di awal Nabi mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dan diawali dengan kata, wahai Mu'adz, aku mencintaimu, kata Nabi Muhammad SAW. Poin pertama yang diminta adalah senantiasa kita menjadi orang yang pandai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata zikir itu kunci syukur dan kunci memperbaiki ibadah. Karena permintaan tiga tadi mengandung itu. Yang pertama, doanya itu mengandung Allahumma inni ala dzikrika. Mengandung meminta kepada Allah agar kita dijadikan orang yang pandai untuk selalu ingat kepadanya. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak akan bisa menggapai doa yang kedua, syukur, apalagi memperbagus ibadah wa husni ibadatika sebelum kita bertemu dan diijabah yang pertama, yakni dijadikan kita orang yang pandai mengingat Allah. Sebagaimana yang kita sering baca dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini juga dalam bulan Jumadil Tsaniyah, ni'mat di sini pengersaban huruf nun di sini memberikan makna yaitu an-ni'mah. Bagaimana kita sering tadi surah Fatihah kita baca, kita minta kepada Allah, meminta untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri kepada mereka nikmat. Nah, dan Pangersaba memberikan arti yang kita ketahui, nikmat di sini pada ayat alladzina an'amta alaihim adalah nikmat dzikir. Sebab dzikir kata Abah merupakan pokok ibadah dan kunci segala kebaikan. Nah, dzikir juga merupakan nikmat dari Allah sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Dzikru ni'matu minallahi ta'ala fa'addu syukraha." Zikir adalah kenikmatan dari Allah, maka tunaikanlah rasa syukur kepadanya atas kenikmatan tersebut. Masya Allah. Sampai diteruskan ada satu sabda Nabi SAW juga memberikan sabda Nabi SAW bahwasanya tidaklah datang suatu hari melainkan di dalamnya pasti ada berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada para hambanya. Dan Allah tidak akan memberikan kenikmatan yang lebih utama, Masya Allah, daripada Allah memberikan ilham kepada seorang hamba yang dikehendakinya untuk bisa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iqadul Himam 431. Masya Allah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kita telah menggenggam mendapatkan kenikmatan yang paling agung yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang telah Allah jadikan jalannya jalan orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat wa sa'adatil qudsiyah. Kita telah masuk di dalam golongan orang tersebut. Maka ikhwan akhwat yang dimulakan Allah, kalau kita juga lihat di ayat yang lain yang mengenai orang-orang ulil albab, Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, orang-orang yang cerdas itu ulil albab adalah mereka yang pandai, yang senantiasa mengingat Tuhannya dalam keadaan apapun. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Jadi bukan hanya posisi tubuh kita gitu kan. Akan tetapi yang dimaksud adalah ketika qiyaman, yaitu bagaimana kondisi hidup kita. Ketika sedang di atas, baik ekonominya, baik keadaan keluarganya,
baik kesejahteraan hidupnya sedang di atas, tapi dia tidak pernah melupakan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sedang duduk, artinya sedang biasa saja di tengah-tengah, cukup katakanlah hidupnya. Kemana-mana Allah berikan nikmat, kemana-mana sampai pengen ini ada, pengen itu ada, dimudahkan dalam segala hal. Atau keadaan berbaring, artinya kondisi dirinya, ekonominya, kehidupannya sedang diuji seperti apapun, dia tidak lalai, tidak lupa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak menyalahkan takdir, bahkan menyalahkan Tuhannya Allah taala, menyalahkan orang lain, tidak, dia introspeksi ke dalam dirinya, bahkan dia semakin mengatakan, mengingat Allah dalam keadaan apapun. Begitulah kita sedang dilatih oleh Abbas untuk selalu menjadikan Allah di atas segalanya, untuk menjadikan hamba yang pandai bersyukur dalam setiap keadaan. Maka kalau ayat lain Allah mengatakan wa qalilum min ibadika syakur, wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah taala. Sangat sedikit Allah taala dari hambaku yang pandai mengingat dan berterima kasih kepada aku, bersyukur ya Allah. Terkadang kita pandai menilai atau berpikir rezeki yang Allah berikan berupa harta, padahal rezeki ada zahir, ada batin. Di antara rezeki batin adalah ketenangan hati. Dan rezeki batin juga bisa didapat di antaranya dia pandai bersyukur dalam setiap keadaan. Bahkan kedipan mata, layan nafas, detak jantung yang mungkin dalam keseharian jarang kita sadari begitu agung nikmat tersebut. Namun kita fokus kadang nikmat yang bersifat materi saja. Sehingga kalau ketika diberikan materi banyak, baru sebagian besar orang mengatakan, Alhamdulillah saya sedang dikasih nikmat. Tapi ketika ekonominya sedang menurun, jarang orang melek gitu. Nikmat yang ada dalam dirinya bukan yang paling besar itu berupa harta. Tapi paling tidak, dia masih diberi kesempatan untuk mengingat Allah, bisa bersujud kepada Allah, beribadah dengan nikmat, tanpa ada gangguan apapun, tanpa kekurangan. Sebagaimana yang kita lihat saudara-saudari kita di Sumatera, di Aceh, dan beberapa wilayah. Ketika mereka semua diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita yang masih diberikan nikmat seperti ini, maka mestinya kita harus tambah bersyukur. Karena mungkin sekarang kita melihat berita, di sana sini terjadi kesusahan, banjir bandang, dan sebagainya. Namun ke depannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam diri kita. Artinya, ketika kita melihat sesuatu mungkin secara kasat mata buruk atau musibah menimpa orang lain, itulah dunia. Mungkin musibah itu bisa menimpa kita, entah kapan. Tetapi ketika kita selalu mengingat Allah dalam segala hal, paling tidak kita diajarkan oleh guru kita, hati kita tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis qudsi Allah mengatakan, "Ana innallani abdi bi," kata Allah taala. Aku sesungguhnya tergantung prasangka hambaku terhadapku. Nah, maka bagaimana prasangka kita? Apakah selalu baik kepada Tuhan kita Allah taala atau sebaliknya? Maka ketika musibah datang, ujian datang, itu sebenarnya mengetes dan mengukur sejauh mana keadaan kolbu kita, sejauh mana keadaan kondisi batin kita, apakah telah sehat atau mati sakit. Ketika sehat, maka musibah seperti apapun, ujian seperti apapun, namun kolbu dan istiqomah amalia mursyid kita, katakanlah, tidak terganggu oleh itu semua. Akan tetapi sebab ketika kita diuji sedikit saja dalam hal apapun, kita malah menyalahkan orang lain, menyalahkan bahkan naudzubillah sampai suudzon kepada takdir Allah, itu yang tidak diinginkan olehnya. Maka penting ibu bapak ikhwan akhwat rahimakumullah, ini juga jadi teringat tiba-tiba kalam Imam Junaid al-Baghdadi yang mengatakan ghafla anillah asyaddu min dukhulin nar, kata Imam Junaid Baghdadi. Memang lupa kepada Allah, kenapa dikatakan lebih bahaya daripada masuk neraka. Sebab kalau orang, yang saya pahami, orang kalau udah masuk neraka, itu artinya sudah batas akhir dia. Dan orang masuk neraka itu ya karena kelakuannya, kelalaiannya. Disebabkan misalkan neraka akhirat, ya kelalaian di dunia.
Tapi kalau dia sudah lupa kepada Allah sebelum dia disiksa di akhirat, sudah merasakan siksa dunia. Apa siksa dunia tadi? Lalai hatinya selalu kepada Allah. Tidak muncul syukur nikmat. Tidak melek atas nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki yang Allah berikan gratis setiap hari dalam dirinya. Lupa terhadap nikmat jantung yang selalu sehat, memompa darahnya, nafas yang selalu diberikan Allah gratis, kelayan kedipan mata, pendengaran, penglihatan, semua yang Allah berikan. 124 ribu pori-pori sehat, kata apa? Dalam diri kita 124 ribu helai bulu yang nancap sehat. Coba satu helai bulu saja atau satu pori-pori aja jadi 124 ribu tuh kalau nyeri sakit nyut-nyut katakanlah merasa seluruh tubuh kita sakit. Tapi kita dilatih oleh Abah untuk selalu ingat kepadanya dengan talqin dikir. Maka ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, pentingnya talqin dikir di situ diantaranya agar kita sadar kita bukan siapa-siapa tanpanya, tanpa Allah Ta'ala. Kita bukan siapa-siapa tanpanya, tanpa guru mursyid kita. Seandainya kita tidak ketemu dengan Tuhan Syekh Pangarsa Abah, yang merupakan orang yang ada dalam surat Fatihah tersebut, yaitu orang yang telah mendapat nikmat dikir. Nikmat tersebut dikaruniakan kepada pewaris Nabi yang sempurna, diturunkan kepada kita sebagai murid-murid Tuhan Syafi'i hada zaman. Tujuannya tadi, ketika di antara Allah berikan itu semua kepada kita dalam keadaan apapun hidup kita, bagaimana kita tidak melupakan Allah dalam setiap hal dan keadaan. Karena yang kita lihat berita di sana sini, memang dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan, fil barri wal bahri itu segala sesuatu yang terjadi baik di darat dan di bumi bima kasabat aidin nas itu atas perbuatan manusia. Nah sekarang mungkin sedang diselidiki ketika di Sumatera itu kan di beberapa wilayah hutan gundul dan sebagainya. Benar kata Imam Junaid, lupa kepada Allah lebih bahaya daripada masuk neraka. Sebab kalau lupanya di dunia, yang rugi bukan dirinya tapi orang lain juga rugi. Dia menggunduli hutan seenaknya siapapun, bermaksiat dimanapun, apakah bukan lupa itu sebabnya? Maka Abah pernah mengatakan dosa yang paling besar, benar kata Tuhan Syekh, maaf, bukan berzina, bukan mencuri, bukan berbohong, bukan apa? Goflah, lupa kepada Allah. Sebab dia bisa berzina, dia bisa mengambil hak orang lain, dia bisa mendolimi orang lain, dia bisa menggibah dan sebagainya, merugikan dirinya dan orang lain. Sebab diantaranya bukan karena lain, karena dia sedang lupa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui dalam segala hal apapun. Bahkan terbesit dalam kolbunya Allah Maha Tahu. Masya Allah. Maka penting Ibu Pak dirahmati Allah. Dalam surat Fatihah ini kita diminta oleh Abah. Kita diminta oleh Abah. Dimelekkan mata kita siapa? Ihdinas suratal mustaqim suratal ladina an'amta alaihim. Siapa mereka yang telah diberi nikmat ini? Ternyata mereka adalah orang-orang yang telah menerima talqin dzikir. Masya Allah. Khususnya dari Syekh Mursyid. Sebab ketika telah menerima hak talqin dzikir tersebut, setidaknya mereka diberikan kesadaran penuh, setidaknya selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, sehingga ada rem, katakanlah, dalam dirinya. Ada rem dalam dirinya. Maka dia tidak terancam, bahwasanya sebagaimana sabda Imam Junaid tadi, tidak terancam oleh siksa Allah yang sangat dahsyat di dunia, yaitu lupa kepadanya. Karena kalau sudah lupa kepada Allah, udah itu dia mendapatkan neraka sebelum neraka akhirat. Na'udzubillah min dalik. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya musibah di sana sini, pergantian musim, senang, sedih, bahagia, asam, asin, manisnya kehidupan, itulah dunia. Makanya apa Imam Haddad Abi Abdullah bin Al-Haddad mengatakan ad-dunya sa'ah, kata Imam Haddad, dunia ini sesaat. Beliau meneruskan dengan syairnya, ad-dunya sa'ah faja'alha ta'ah. Dunia ini sesaat, sebentar. Jadikanlah yang sebentar ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang belajar taat kepadanya dalam segala hal. Kita sedang belajar taat kepadanya bukan dalam keadaan senang saja. Tadi ketika senang, sedih,
atau dalam keadaan apapun kita sedang belajar taat kepada Allah, mengikuti orang yang sudah istiqomah, yang tidak terganggu keadaan kolbunya, yang tidak pernah terganggu keadaan kesehariannya. Mau dicaci, dimaki, dipuji, sama saja rasanya. Mau bahagia kah, sedih kah, sukses kah, kaya raya lah, tidak atau belumkah, sama saja. Itu adalah guru agung Pangersa Abah, wali mursyid. Kita sedang ikut merasakan keadaan kolbu, kenikmatan, tenggelam kenikmatan di dalam lautan tanpa tepi, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Sebab apa? Sebab ketika kita telah pulang kepadanya, maka tidak akan ada yang bisa dan mau menemani kita selamanya, kecuali hanya Allah Tuhan kita dan guru mursyid kita saja. Karena banyak yang cinta kepada kita, istri cinta kepada suami dan sebaliknya. Namun ketika mereka dijemput, dipulangkan kepada Allah, secara lahiriah ketika kita belum pulang, ya nggak ada yang mau nemenin di kuburan gitu kan. Tapi hanya guru mursyid kita lah yang akan menyampaikan dan menemani ruh kita sehingga jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Semoga rasa kebahagiaan dan syukur ini Allah selalu berikan dan tancapkan ke dalam kalbu kita sebagaimana Allah berikan kepada Pangersa Abah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.